Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pemilihan Ketua OSIS ala pemilu digelar di sebuah SMA di Padang. Saluran irigasi rusak, ratusan hektar sawah berubah menjadi padang rumput. Diwarnai kejar-kejaran, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di daerah seberang Padang Minggu dini hari. Meski polisi telah memperingatkan dengan tembakan, namun pelaku tak mengindahkannya. Langkah pria pengangguran ini terhenti saat tiba di pinggir sungai Batangharau. Pelaku tak berani menyeberangi sungai tersebut karena khawatir dimangsa buaya. Polisi yang telah mengepungnya menangkap Nedi dengan mudah. Tapi Nedi selalu berkilah dirinya bukan pengedar sabu-sabu karena barang bukti yang dikantonginya telah dibuang ke dalam sumur. Nedi yakin jika dirinya tak bisa ditangkap karena tak mengantongi barang bukti. Meski sabu-sabu dibuangnya, tapi Nedi lupa jika barang dagangannya masih tersimpan dalam plastik sehingga sabu-sabu tersebut tak langsung larut. Petugas pun menyitanya dan dijadikan barang bukti. Dalam pemeriksaan sementara terungkap, Nedi menjalankan bisnis haramnya berkongsi dengan Kas Rizal. Dengan informasi tersebut, rekan bisnis Nedi ditangkap polisi di rumahnya di daerah yang sama. Kami bentuk tim melakukan penyelidikan dan kami temukan ada tangan tersangka pada saat penangkapan 2 paket narkotika golongan sabu. Kemudian setelah diinterogasi di depan saksi-saksi, menurut pengakuan inisial F ini, dia membeli narkotika kepada inisial N yang kebetulan berada dekat penangkapan yang pertama. Kemudian tim melakukan penangkapan terhadap N ini sempat terjadi kejar-kejaran tersangka membuang barang bukti di belakang rumahnya. Kini kedua pelaku masih diperiksa di Mapolres Padang. Polisi ingin menelusuri jaringan peredaran narkoba yang mereka lakoni. Alfi melaporkan dari Padang. Satpol Pamong Praja Kota Padang dan Polsek Padang Barat Sabtu malam menertibkan seluruh pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang pantai Padang. Petugas menjelaskan kepada pengunjung yang duduk-duduk di tepi pantai untuk membubarkan diri atau pindah ke tempat makan di seberang jalan karena petugas akan membongkar tempat makan yang berada di sepanjang garis pantai. Pembongkaran dilakukan dengan cara menyita kursi dan meja. Awalnya penyitaan berjalan aman, namun tak lama kemudian pemiliknya meradang dan melawan petugas. Pedagang kaki lima di Pantai Padang kerap diperingatkan petugas agar tak berjualan di tepi pantai, karena pemerintah telah menyiapkan lokasi berdagang di seberang jalan. Tujuannya agar pengunjung bisa melihat Pantai Padang tanpa terhalang tenda-tenda. Namun imbauan tersebut tak diindahkan pedagang, karena mereka merasa sebagai warga setempat berhak berbuat sekehendak hatinya. Kalau surat peringatan sudah diberikan kepada yang bersangkutan, tapi tidak juga mengindahkan, makanya malam hari ini kita eksekusi semuanya lagi. Sebetulnya orang tua aja yang bikin masalah sama pemerintah. Kalau kita udah banyak persuasi sama dia, tidak disewakan barangnya, itu nanti seandainya terjadi persoalan itu, pemerintah tidak memberikan fasilitas untuk yang bersangkutan lagi. Pedagang yang ada di LPC yang sudah dapat fasilitas tidak boleh berjualan lagi di depan di tepi pantai. Penertiban dilakukan karena Kota Padang menggelar 2 kegiatan akbar, yakni peringatan Hari Ulang Tahun Kota Padang yang ke-353 dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota. Alfi melaporkan dari Padang. Lebih dari 800 pelajar dan guru di sebuah SMA di Padang menggunakan hak suara mereka pada pemilihan ketua OSIS yang digelar Jumat pekan silam.
Kotak suara untuk guru terpisah dengan kotak suara untuk murid-murid. Agar tidak mengganggu belajar mengajar, pencoblosan dilakukan per kelas. Puluhan pelajar mengantre menunggu nama mereka dipanggil oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Mereka mendapatkan satu surat suara yang berisi 4 buah foto calon ketua OSIS. Usai mencoblos, surat suara dimasukkan ke kotak suara. KPPS memberikan tinta di tangan pemilih agar tidak ada yang memilih lebih dari 1 kali. Kepala sekolah mengatakan pemilihan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan demokrasi dan mengenalkan siswa-siswi tentang tahapan pemilu sejak dini. Pemilihan umum pengurus OSIS periode 2022-2023. Dan di sekolah kita mungkin sekaligus mengedukasi anak-anak bagaimana sebetulnya demokrasi yang berlaku di Indonesia. Aplikasinya adalah dalam bentuk pemilihan pengurus OSIS. Dan kita memang berusaha betul bagaimana tata cara pemilihan demokrasi yang sesungguhnya kita cobakan di sekolah. Mulai dari pendaftaran calon, prosesnya, daftar surat-suara, dan segala macamnya kita usahakan. Pemilih menginginkan ketua OSIS terpilih adalah pelajar yang bisa memajukan OSIS dan sekolah. Melaksanakannya pemilihan ketua OSIS di sekolah ini, kita bisa belajar berdemokrasi sebelum pemilu tahun 2024 nantinya. Harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini, kita bisa lebih aktif untuk kedepannya, agar bisa memajukan sekolah kita ke depannya lebih bagus. Dengan pemilihan ketua OSIS layaknya pemilu ini, maka para pelajar yang merupakan pemilih pemula tak akan canggung saat mengikuti pemilu di masa datang. Robiha melaporkan dari Padang. Ratusan hektar sawah yang berada di Kanagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kini telah berubah menjadi padang rumput yang luas. Dulunya daerah ini merupakan areal persawahan yang produktif. Namun sejak 6 bulan lalu, lahan pertanian ini berubah menjadi tempat makan hewan ternak. Hal ini disebabkan oleh rusaknya saluran irigasi. Akibatnya, tanah menjadi lahan yang kering kerontang, keras dan pecah-pecah. Bagi warga sekitar, area ini dijadikan lokasi menggembalakan ternak. Warga lainnya juga mengambil rumput untuk dibawa pulang sebagai makanan ternak. Sebagian kecil lahan ditanami warga dengan tanaman palawija seperti cabai, mentimun, dan kacang panjang. Kalaupun masih ada tanaman padi, dipastikan akan gagal panen karena tidak adanya pengairan. Akibatnya, ratusan kepala keluarga yang mengandalkan hidupnya dari areal persawahan tidak bisa mendapatkan hasilnya. Saluran tersier sepanjang 12 km yang memanjang dari irigasi Batang Anai di daerah Lubuk Alung tak lagi dialiri air karena bagian hulunya jebol beberapa bulan lalu akibat longsor. Kini saluran irigasi itu dipenuhi semak belukar. Kan miwa ke sawah kayaknya ya. Nah, jadi dia kan pada putu mako kayak dia ada ke sawah sermongko doh. Ya, Pak. Bisa menanam. Di peladang aja bisa doh, sawah kerendahan. Oh gitu. Nah, kerendahan kok tiba hujan nya tanam dari danu. Posisi kami memang bagian hilir sangat terdampak dengan tidak mengalirnya air di jalur irigasi Batang Anai ini. Dari pihak nagari, dari wali nagari mungkin sudah melaporkan. Cuman mungkin ada terkendala yang tidak sampai saat ini belum kami ketahui. Sampai saat ini belum ada perbaikan. Semua keluhan petani ini telah disampaikan kepada Wali Nagari Ulakan, kepada Bupati Padang Pariaman. Namun sampai sekarang tidak ada upaya perbaikan sama sekali. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.